Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana suatu gelombang elektromagnetik tersebut dapat menjalar. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang elektromagnetik itu dapat menjalar walaupun tanpa medium. Atau dalam hal ini kita sudah mengetahui kemarin rumus untuk persamaan gelombang elektromagnetik pada vakum atau ruang hampa. Rumusnya adalah seperti ini. Ada 4 persamaan Maxwell. Bentuk ini adalah persamaan pada ruang hampa. Sekarang yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana elektromagnetik tersebut menjalar melalui suatu medium, ya, di mana misalnya N sama dengan 1 sama dengan V/C, ini adalah suatu keadaan di mana medium elektromagnetik tersebut menjalar pada medium ruang hampa, di mana N sama dengan 1 atau udara, indeks bias udara nilainya adalah 1. Nilai indeks bias air lebih besar daripada indeks bias udara. Ya, begitupun indeks bias sesuatu benda, misalnya kayu, besi, aluminium, dan sebagainya, di indeks biasnya itu lebih besar sama dengan 1, atau dikatakan gelombang elektromagnetik tersebut menjalar di selain ruang hampa atau menjalar pada medium. Ya, kita lihat di sini apabila N sama dengan 1 atau indeks bias udara sama dengan 1, di mana V sama dengan C, sehingga nilai daripada kecepatan gelombang elektromagnetik ini nilainya sama dengan nilai kecepatan atau konstanta cahaya yang telah didapatkan dari beberapa persamaan. Jika persamaan gelombang elektromagnetik atau persamaan Maxwell bentuknya seperti ini, atau perbandingan antara B per E yang seperti kita bahas minggu lalu. Pada medium, di mana indeks biasnya tidak sama dengan 1 atau indeks biasnya tidak pada udara atau vakum, tapi pada suatu medium yaitu indeks biasnya lebih besar daripada 1. Bagaimana jika indeks bias sama dengan 1? Di sini ada V dengan C. Bisa kalian bedakan jika pada suatu literasi menunjukkan nilai V, berarti dia pada medium. Beda dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya untuk yang rumus ini umumnya untuk rumus pada suatu ruang hampa, di mana C sama dengan 1/mu0 epsilon 0 yang kita sudah mengetahui nilainya. Jika persamaan ini dimasukkan angka-angka akan mendapatkan 3 dikali 10 pangkat 8. Beda halnya apabila kita ingin mengetahui bagaimana nilai permitivitas atau permeabilitas pada suatu medium. Eh, ini adalah mu0 ya. Ini adalah mu0. mu0 di sini mu0. mu0 ini epsilon 0. Epsilon 0 pada vakum tanpa indeks 0 maksudnya permitivitas sama dengan permitivitas ruang hampa ditambah 1 ditambah XE. XE di sini adalah permitivitas relatif dari medium. Permitivitas relatif dari suatu medium yang dilalui oleh gelombang elektromagnetik. Begitupun pada mu0. Mu0 ini mu0 adalah permeabilitas pada ruang hampa, di mana mu jika bentuknya seperti mu, ini mu ya, ada kesalahan penulisan. mu0 tambah xm ini adalah koefisien daripada permeabilitas relatif suatu bahan. Jadi antara XE dengan SM itu punya nilai-nilai tersendiri, atau dengan kata lain bahwa setiap medium memiliki nilai permeabilitas dan permitivitas masing-masing. Oke, lanjut. Kalian harus pahami bahwa jika medan listrik ataupun medan magnet berada pada suatu medium, maka akan terjadinya suatu polarisasi. Apa itu polarisasi? Contoh polarisasi ya. Kalian sudah mengetahui apa itu polarisasi?
Ya, ada namanya polarisasi, di sini ada magnetisasi. Rumus daripada polarisasi atau P di sini. Silahkan lihat. Perlu dicatat bahwa epsilon 0 dikali dengan E sama dengan nilai D. Oke. Kita lihat perubahan daripada masing-masing persamaan gelombang elektromagnetik. Pada hukum Maxwell yang pertama, bagaimana perubahannya? Ya, kembali lagi, epsilon 0 dikalikan dengan E sama dengan D. Jadi, epsilon 0 dikalikan dengan E sama dengan D. Makanya nilai di sini digantikan D, tinggal ruas kanannya tinggal rho. Ya, ini pada medium. Nah, dot D sama dengan rho. Kenapa tidak memakai epsilon 0 lagi? Karena dengan menuliskan nilai D, berarti kita sudah mengetahui bahwa gelombang elektromagnetik tersebut pada suatu medium. Oke, lanjut. Ya, langsung melompat ke persamaan hukum Maxwell keempat. Kenapa? Ya, nanti akan kalian tahu jawabannya pada slide selanjutnya. Ya, untuk hukum Maxwell keempat sama. Tetap kita memakai prinsip mu, maaf, epsilon 0 sama dengan epsilon 0 dikali E sama dengan D. Ya, jadi ini diganti dengan nilai D. Ya, langsung saja berubah. Di mana tadi nilai H nilainya seperti persamaan yang sebelumnya B per mu 0. Ya, minggu lalu ya, Ibu sudah kemukakan yang di slide sebelum slide pada pertemuan yang lalu, di mana H sama dengan B per mu 0. Ya. Nabla cross H sama dengan ini diganti tinggal J tambah ya. Berubah bentuk seperti ini. Jadi sudah ada koefisien H dengan D. Ya, kalian harus mengetahui apa perbedaan antara E dan D. Pada pertemuan lalu sudah dibahas. Nanti Ibu akan bagikan juga slide-nya. Silahkan cek di Lentera untuk pertemuan yang lalu. Untuk nilai H sama dengan B per mu 0. Oke, lanjut. Jadi ini adalah persamaan Maxwell yang keempat. Untuk persamaan Maxwell yang kedua, bentuknya nabla dot B sama dengan 0. Ini selalu bentuknya sama dengan 0. Kenapa? Ya, seperti yang kalian dapatkan bahwa B di sini adalah suatu eh, bipolar atau dipolar di mana dia memiliki dua kutub yang mana apabila medan magnetnya itu tersebut mengalir maka akan yang di dalam sama dengan yang di luar, makanya persamaannya sama dengan 0. Ya, jadi tidak ada suatu monopol magnet yang ada di pol magnetik yang menyebabkan nilai daripada medan magnetik ini sama dengan 0. Oke, yang persamaan yang ketiga tetap sama di mana nabla cross E atau curl E, bagaimana penyebab rotasi daripada suatu medan listrik adalah efek daripada medan magnetik yang berubah terhadap waktu menyebabkan medan listrik. Ini juga berlaku pada medium yang berubah, yaitu persamaan yang pertama dengan yang persamaan yang keempat. Ya, tapi dengan menuliskan D dan H dengan mengganti koefisien E di mana D sama dengan E dikali epsilon 0 dan H sama dengan B per mu 0. Oke. H
H dengan D di sini sudah masuk koefisien polarisasi. Silakan kalian pelajari apa itu polarisasi. Oke, bagaimana jika medan magnet stasioner? Mungkin di literasi yang lain kalian mendapatkan persamaan seperti ini. Ya, ini juga adalah persamaan elektromagnetik dengan kondisi yang berbeda di mana medan magnetnya itu stasioner atau dia tetap. Medan magnetiknya tetap atau sama dengan nol. Jadi yang berubah adalah persamaan yang ketiga. Jadi persamaan untuk elektromagnetik ini, persamaan Maxwell ini berubah tergantung daripada kondisi gelombang elektromagnetik tersebut merambat, dia melambat ke medium yang seperti apa dengan kondisi seperti apa, ini akan berubah. Jadi beberapa buku kadang menuliskan persamaan-persamaan yang berbeda. Jadi kalian pintar-pintarnya memilah dia kondisinya seperti apa. Oke, contoh soal. Contoh soal ini kalian pelajari seperti apa. Ini akan Ibu masukkan ke materi UAS. Ya, jadi kalian kuasai bagaimana cara mencari B, mencari H. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Soalnya bisa saja misalnya Ibu akan menuliskan bagaimana mencari nilai E ataupun nilai D-nya. Ya, soalnya akan mirip seperti ini. Jadi silahkan pelajari ya. Di sini suatu medium yang serba sama dengan permitivitas listrik epsilon sama dengan 0,5 nanofarad per meter. Nano 10 pangkat minus 9, ingat ya nanofarad per meter ini adalah satuan daripada permitivitas dan permeabilitas magnetik di mana mu sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat 6 Henry per meter ya. Ibu lupa tulis. Jadi 12,5 dengan 0,2 eh, artinya dia merambat pada suatu medium bukan ruang hampa. Konduktivitas tau ada sama dengan 0. Memiliki vektor intensitas medan listrik E sama dengan ini adalah bentuk persamaan daripada solusi gelombang elektromagnetik di mana A bentuknya kan Y sama dengan A cos omega T plus minus KZ. Ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah A atau amplitude, berarti ini adalah amplitudonya cos omega T. Omega berarti yang 10 pangkat 9 adalah sebagai omega. Ya, jadi ada persamaan ini, silahkan buka kembali untuk persamaan gelombangnya. Gunakan persamaan Maxwell. Jadi kita disuruh untuk menggunakan persamaan Maxwell. Nah, dari soal ini kita lihat di sini yang diketahui adalah medan listrik. Yang ditanyakan adalah medan magnetik. Jadi bagaimana caranya persamaan ini dapat kita cari medan magnetiknya, ya. Ingat rumus. Jadi kalian memilah rumus apa yang kira-kira antara E dengan B itu sama. E dapat berubah menjadi B. Begitupun dengan H. Jika sudah mengetahui B, otomatis kan H dengan mudah dapat diketahui dengan persamaan B per F mu 0. Ya, konstanta fase ini juga kan rumusnya, ada rumusnya omega per V. Kita sudah mendapatkan untuk omega. Omega 10 pangkat 9. Oke, lanjut ya. Bagaimana kira-kira? Ya, oke, hubungan E dengan B pada persamaan Maxwell yang paling gampang itu, kalian bisa saja menggunakan persamaan yang keempat, di mana nablah cross B, tapi persamaannya akan jauh lebih susah. Jauh lebih susah karena melibatkan koefisien mu 0, epsilon 0 dengan J-nya. Ya. Sedangkan ingat yang persamaan yang ketiga, nabla cross E sama dengan do B do T ini jauh lebih mudah. Kita lihat ya, persamaan gelombang elektromagnetik. Ya, kita lihat dari sisi Z. Ini adalah persamaan gelombang secara ditulis secara lengkap ya. Nabla itu do,
ya, X, koefisien X, Y dengan Z, seperti kita ketahui yang rumus kemarin yang bahwa gelombang elektromagnetik secara temporal, dilihat secara temporal yaitu Z dengan Y, ya kemudian X dengan Z, ya. Ini untuk vektor satuan A, Y dengan Z. Jika mengambil untuk koefisien Z, kenapa diambil koefisien Z? Karena kita lihat dari persamaan yang sebelumnya yang ini. Dia merambat pada KZ, ya AY, ya yang mana bisa diturunkan ya. Seperti ini ya. Do DEX per DZ, yang mana? Yang ini. Ini ya. AX. Ya, jika persamaan ini dimasukkan sepenol gazet ya yang ada nilainya atau dia tidak mampus istilahnya itu KZ. Ini kan X, AX diturunkan terhadap A, AX berarti X per DZ ya. Ini dimasukkan semuanya ini akan menjadi 0 ya. Karena dia tidak memiliki koefisien ini Y, tidak ada Y-nya Z, tapi dia pada sumbu Z AX ya. Yang ada cuma ini EX per do Z. Z ini yang tidak ada karena dia tidak diturunkan kepada X. Di sini juga dia tidak pada sumbu sumbu Y tapi X ya. X ini sumbu Y-nya dapat tapi dia tidak diturunkan terhadap Z Z KZ ya. Jadi nilainya 0. Yang ada nilainya cuma yang ini. Oke, bisa? Iya, 800K. 800K sin 10 pangkat 3. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian lihat dulu, masukkan ke persamaan seperti ini, diturunkan satu-satu, nabla cross E, ya, cross, jadi buat kayak semacam matriks, dimasukkan persamaannya, kemudian dikalikan, diturunkan, yang ada nilainya adalah yang cuma ini, kalau misalnya ada dua nilai, ya dua nilai yang dituliskan berarti ditambah lagi. Ya, oke. Yang jelas kalian tahu bagaimana penurunan sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Oke, lanjut ya. Dari mungkin fisika dasar atau teori gelombang optik, ya, kita ketahui bahwa omega sama dengan 2 pi T. Ya. 2 pi T sama dengan 10 pangkat 9. Omega. Ini adalah omega. Ini adalah omega untuk mendapatkan nilai K, di mana K sama dengan omega per C. Ya, C-nya omega ini 2 pi per lambda sama dengan omega per C. Jadi bisa dituliskan untuk K sama dengan omega dikalikan mu per epsilon 0 sepangkat seperdua. Ini yang rumusnya C kan? Ini pangkat seperdua ya. Akar, nah, di sini ada akar sama dengan ya. Jadi diketahui nilai K. Nilai K. Ini nilai K. Ini nilai K ini akan dimasukkan ke sini nantinya. Oke. Kita lihat ya untuk satu dimensi W, K. Ini tadi sudah didapatkan K. K tadi sudah dapatkan B. Ya, nabla cross E sama dengan do B do T. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai B, lawan dari turunan kan diintegralkan. Jadi ini adalah nilai untuk nabla cross E dt atau sama dengan nilai B. Ini adalah nilainya. Oke, bisa dilanjutkan kalau misalnya ada nilai T, dimasukkan nilai T-nya. Ya. Tadi ditanyakan nilai H. Nilai H sama dengan B per mu. B per mu. Jadi tinggal dibagikan dengan mu-nya tadi. Mu-nya. Ya. Untuk nilai E-nya sama dengan ini tadi. Ya, persamaan dimasukkan nilai K.
K50 omega, ya seperti ini saja bentuknya. Jadi kalau mau mendapatkan nilai D adalah E dikalikan dengan epsilon. D sama dengan epsilon dikalikan dengan E. Ini adalah satuan ya, C per meter kuadrat, kolom per meter kuadrat, ya dikalikan dengan tadi permitivitas, bukan permitivitas ruang hampa, tapi permitivitas yang sudah dijabarkan pada soal, ya dikalikan, dapatkan ini. Oke, konstanta fasenya tadi sudah dapat 2 pi per C. Oke, 50 per meter pangkat B1. Ya, setidaknya kalian bisa tahu jika ada contoh soal seperti ini. Karena ini akan Ibu masukkan pada soal ujiannya. Oke. Untuk tugas hari ini, tadi ada beberapa eh, gelombang persamaan gelombang elektromagnetik yang sudah dijabarkan ada pada vakum, medium dan pada keadaan jika listrik statis atau medan magnetnya itu dia menjalar dengan statis atau bisa dikatakan juga diam atau dia konstan. Konstan medan magnetiknya atau nabla kali nabla cross E sama dengan 0, do B do T-nya sama dengan 0. Oke, tugasnya mudah saja. Jadi silahkan kalian bahas mengenai bagaimana gelombang elektromagnetik tersebut pada vakum, medium, dan pada keadaan listrik statis atau medan magnet yang tetap. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika kita tidak dapat melaksanakan pertemuan secara offline. Insya Allah minggu depan Ibu akan masuk di kelasnya kalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.